Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Lutfi Dermansyah. Well guys, how is it going? Gimana kabarnya hari ini? So I hope you are fine. Now we have a new topic for today. Yeah, it's about simple future. Yeah, topik kita hari ini adalah tentang simple future. Apa sih itu simple future? Describing what you will do in the future. Jadi mendeskripsikan apa yang akan kamu lakukan ke depannya ya di masa mendatang. Okay, let's go to the second slide. Table of contents. Jadi ada beberapa contents yang di sini akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah definition, pattern and example, function, and analyzing a text. Jadi nanti di akhirnya kita akan ada analisis teks ya. Biar kita lebih bisa mengaplikasikan materi-materi yang sudah kita pelajarin. Oke, yang pertama tentang definisi dulu ya. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus tahu definisi dari simple future itu apa. Simple future adalah tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian ya di masa depan atau di masa mendatang. Adverb of time itu adalah keterangan waktu ya yang biasa digunakan di simple future. Ada apa aja? Nah, coba kita di sini ada apa aja? Ada soon, tomorrow, tonight, later, the day after tomorrow, the next ya, next week misalnya, the next week, and next yang lainnya. Boleh next month, next year, next day boleh. Ya, next time juga boleh. Pokoknya yang next itu. Selanjutnya, oke. Sekarang kita akan belajar tentang pattern. Ya, pattern itu apa? Rumusan atau polanya dari simple future. Di sini seperti biasa, sebenarnya untuk pattern sendiri itu sama sebenarnya polanya pada semua tenses sama. Cuman bedanya memang di auxiliary-nya. Yaitu apa? Ada will, kan ada do, ada ismr, ada was were, ada have, has, ada will be, yang ada would. Itu cuman beda itunya aja dan beda penggunanya pastinya. Oke, kalau yang simple future di sini ada subject plus will atau shall ya. Subject terus verb one ya, verb one dan object. Di sini ada object. Subject, will atau shall, not. Ini namanya negatif, itu pasti ada not-nya dan verb satu. Jadi hari ini kita tidak membahas tentang verb 2. Yang kita bahas adalah verb 1. Verb 1 apa? Di sini ada object. Selanjutnya, kalau untuk pertanyaan, ya, kalau di atas kan ada subject plus will atau shall. Kalau misal pertanyaan atau question mark gitu ya, ataupun di sini namanya interrogative sentence, ya, bisa dibilang gitu. Will-nya atau shall-nya disimpan di depan, jadi kayak tukar posisi aja. Will-nya di depan, subjeknya setelah will atau shall. Will atau shall, subject, verb one plus object. Oke, jadi seperti itu. Cukup simpel sebenarnya. Example. Nah, coba kita belajar tentang example-nya di sini apa. Contohnya ya, she will come here tomorrow. Dia akan datang ke sini besok. Kan baru akan terjadi. Next, she will not come here tomorrow. Dia tidak akan datang ke sini besok. Terus kita pengen nanya nih, akankah dia datang ke sini besok? Putar saja posisinya. Will di depan, subjeknya setelah will atau shall. Will she come here tomorrow? Wah, cukup simple. Simple sekali sih, bukan cuma cukup simple, but simple sekali untuk pelajaran tense-nya itu. Ya mungkin kita ada kesulitan itu di perubahan verb-nya. Mungkin kita belum hafal verb 1, verb 2, verb 3, dan ing. Kalau ing kan masih bisa apa ya, kita pelajari dengan mudah. Hanya ditambahkan ing saja. Tapi kalau misalnya verb 2 sama verb 3 ada namanya regular,
sama irregular verb. Regular verb berarti yang verb 2 sama verb 3-nya itu ed yang kemarin sudah saya jelasin di video sebelumnya. Kalau irregular berarti verb 2 sama verb 3-nya itu tidak berakhiran ed ya. Random mereka itu. Not. Di sini ada catatan, will digunakan untuk semua subjek. Ingat, will itu digunakan untuk semua subjek. Jadi kalau kalian pengen ngambil aman, kalian gunakan will aja. Ayu, Dewi, she, he, it, semuanya masuk ya. Kalau shall itu digunakan untuk subjek I dan we. Jadi tidak boleh she, tidak boleh he, tidak boleh you, ya. Tidak boleh they, hanya pada subjek I dan we. Kalau not, will not, biasanya disingkat itu menjadi won't, bacanya won't. Kalau di sini kita contohkan ya, she won't come here tomorrow. Dia tidak akan datang ke sini besok. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang functions ya. Functions itu berarti fungsi. Kegunaannya apa sih? Di sini ada beberapa penggunaan ya. Yang saya cantumkan di sini adalah penggunaan yang sering sekali kita gunakan sehari-hari. Yang pertama yaitu menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, berarti baru mau terjadi, belum terjadi. Kalau misalnya udah terjadi berarti masuk di simple past ya. Atau past simple. My mother will come here tomorrow. Kayak tadi ya, kayak tadi ataupun yang ini sama. My mother will come here tomorrow. Baru mau datang besok ya, baru akan datang. Terus untuk menyatakan keputusan untuk melakukan sesuatu secara spontan. Nah, jadi will itu dilakukan ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa will itu digunakan eh, secara spontan. Artinya apa? Kita pernah tahu namanya be going to, I am going to, I will. Kan sama artinya will. Nah, cuman kalau will itu ada beberapa referensi yang mengatakan kalau ini dilakukan secara spontan. Misalnya ada apa nih? Have a seat please. Ada tamu kan. Have a seat please. Kita suruh duduk. I will get you a cup of coffee. Oh, aku akan mengambilkanmu segelas kopi ataupun a drink di sini boleh. Terus selanjutnya untuk memprediksi kejadian di masa mendatang. Nah, ini will itu bisa juga untuk memprediksi ya. Contohnya, I think Real Madrid will win Champions League this year. Ya, saya kira atau saya pikir Real Madrid akan memenangkan Liga Champions tahun ini. Hala Madrid ya. Bagi kalian yang suka Madrid. Selanjutnya adalah analyzing. Nah, ini tidak kalah penting sebenarnya kita analyzing. Ingat, ini saya ambil dari New Concept, ada namanya itu. Buku buku belajaran ya, ada banyak sekali cerita-cerita di situ tentang tenses. Yang aplikatif ya, tentunya. Di sini ada judulnya adalah Goodbye and Good Luck. Goodbye and Good Luck. Okay. Our neighbor, our neighbor Captain Charles Allison will sail from Portsmouth tomorrow. Jadi will sail baru akan berlayar will. Tidak, jadi di sini menggunakan verb verb 1. Semuanya verb 1 ya. Nah, kayak ini verb 1 nih. Verb 1. Oke. Tomorrow. Nah, ingat di sini ada tomorrow, maka di sini menggunakan will. Ya. Nah, ini keterangan waktunya. We shall meet him at the harbor early in the morning. We shall. Nah, tadi ada not itu kalau shall itu gunakan untuk subjek I dan we. Jadi nggak boleh they ya, atau he atau she, itu nggak boleh. Hanya pada subjek I dan we. Nah, shall ini verb 1 juga nih, meet. Nah, verb 1. Selanjutnya he will. Nah, di sini ada subjek. Dan di sini ada will be in his small boat.
Ingat kalau ada dalam bahasa Inggris itu namanya verbal sentence sama nominal sentence. Yang secara simple, cara pemahaman itu begini biar kita cepat paham ya. Kalau misal di situ ada verb, maka itu namanya verbal. Kalau nggak ada verbnya, yang ada itu adjective, noun sama adverb, maka di situ namanya nominal sentence. Ingat, setelah ini, apakah ini verb? Bukan kan? In his small boat itu bukan. Boat itu adalah noun-nya. Maka di sini kita nggak bisa he will in his small boat. Itu nggak bisa, makanya harus ada be-nya kalau will itu. Kalau dalam mungkin tesnya yang lain ada SMR, misalnya kayak I am eating sama I am handsome, I am smart, itu kan adjective ya. Jadi nanti SMR plus adjective subjek SMR plus adjective noun ataupun adverb itu boleh pilih salah satunya. Ya. Top sell. Ya. Top sell is a famous about okay, is a famous oh ini di present simple ataupun present continuous ataupun present simple yang nominal sentence nominal ya yang tidak ada kata kerjanya. Lihat di sini apa kata kerja enggak ada to be kan. Nah, secara pemahaman biar lebih singkat untuk dipahami itu seperti itu. It has sailed across the Atlantic many times. Oke, okay. It has. Has ini bukan kata kerja, tapi ini adalah auxiliary. Has sailed. Dari mana kita tahu? Karena setelah has itu diikuti oleh verb 3. Oke. Okay. Jadi kayak mungkin kalian pernah dengar apalagi I have plus I have atau has ya. Verb 3 di sini atau has. Oke, jadi setelah ini diikuti oleh verb 3. I have eaten, I have taken a bath. Kan took, taken, it had eaten. Jadi menggunakan verb 3 yang diambil. Kalau misalnya ada have sama has, cara mengetahui seperti itu. Oh, ini berarti namanya auxiliary-nya pakai has, have ya. Captain Allison will sell out. Oke, sorry, set out. Oke, di sini ada will dan sini ada verb 1 set. Verb 1. It eats a cloud. So we shall. Oke, di sini ada we, ada shall lagi. Jadi tidak kenapa kau tidak menggunakan will? Ya, tinggal kita karena kita kenapa? Karena kita tinggal milih mau pakai will boleh, mau pakai shall juga boleh. Ya. We shall have. Have itu verb 1. Oke. Karena di sini ada shall atau will, maka di sini akan ada namanya verb 1. Plenty of time. We shall see his boat and then we shall say a goodbye to him. Oke. Okay. Setelah shall ada satu lagi ya. Kalau his boat nanti kalian akan belajar namanya itu di pronoun ya. Di pronoun nanti di possessive. Nanti kalian bisa cari itu di internet ya atau nanti misalnya perlu saya jelaskan nanti akan saya jelaskan. Saya akan buat materinya. Then we shall, okay. Say. Jadi bukan said. Kalau said itu kan said yang said itu kan verb 2. Jadi kita hanya menggunakan verb 1. He will be away. Oke, ingat apakah ini adalah kata kerja? Bu? Bukan. He will be away for 2 months. Oke. Maka oleh karena itu di sini ada be-nya. Kalau di sini misalnya boleh nggak he will be tapi pakai verb? Boleh, tapi diingkan. He will be coming itu boleh. Come kan pasti verb ya. We are very proud of him. Ingat, oh ini berarti maksudnya di nominal, simple, present, dan present
continuous. Jadi present continuous sama present simple di nominalnya itu rumusnya sama, menggunakan ISMR juga. Ya. Kenapa gunakan are? Karena subjeknya we. You, they, we menggunakan are. She, it menggunakan is. Kalau I pasti menggunakan am. Am aja. I am, nggak mungkin I is. Ya. He will take a part. Oke, setelah will di sini ada take. Take itu verb apa? Verb satu. Part in an important race across the Atlantic. Jadi seperti itu guys ya. Jadi intinya setelah will itu kalau misalnya bertemu dengan verb maka verbnya di verb satu kan. He will come. He will see. He will find. Tapi kalau seandainya setelah will itu tidak ada kata kerjanya, misalnya ada adjective, noun, sama adverb. Adjective itu berarti kata sifat. Salah satu contohnya misalnya kata sifat ya. Atau I will be, maka ada be-nya. Setelah will kita kasih be di pertengahan. I will be smart misalnya. Saya akan pintar. Saya akan menjadi orang yang pintar. I will be smart. Ataupun kalau adverb gimana? Keterangan tempat ya, bisa menggunakan here misalnya. I will be here. I will be there. Saya akan di sana besok. I will be there tomorrow. Jadi menggunakan be kalau seandainya tidak ada verb ya. Oke, begitu guys ya. Oke, baik. Terima kasih. Thanks for watching this content. And I hope you got what you want. Dan saya harap kalian dapat apa yang kalian mau ya. Jadi kalau seandainya kalian ada pertanyaan atau apapun itu, bahkan request materi, silahkan komen di kolom komentar, nanti akan saya buatkan secepatnya. Oke, thanks for watching this content, and telah saya say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you guys.